Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, para wakil Kepala Sekolah, dan para guru yang saya hormati, perkenankan izin pada hari ini, Jumat tanggal 16 Agustus 2024, saya Samsul Rizal, Sarjana Psikologi, calon guru penggerak Angkatan 11, menyampaikan aksi nyata kepada Bapak Kepala Sekolah dan para wakil Kepala Sekolah beserta para guru yang saya hormati di sini. Dalam kegiatan ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Diseminasi adalah kegiatan penyebarluasan ide, gagasan, dan sebagainya. Kegiatan ini dilakukan terkait pendidikan guru penggerak untuk mendiseminasikan kegiatan yang telah dilakukan di sekolah ini. Dalam hal ini kita akan menumbuhkan budaya positif dalam pendampingan terhadap peserta didik. Budaya positif memiliki urgensi dalam pembentukan karakter anak sekolah sebagai institusi pembangunan pembentukan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu, budaya positif ini di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan. Budaya positif akan tumbuh dari dalam diri siswa dengan cara membiasakan mereka untuk menerapkan apa yang telah menjadi suatu keyakinan mereka yang mestinya bisa diwujudkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya para guru diharapkan melakukan gerakan awal untuk dapat menggerakkan siswa dan meminimalkan hukuman dalam kegiatan belajar mengajar. Melalui diseminasi ini diharapkan banyak teman-teman guru di sini, khususnya di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten, untuk dapat mengimplementasikan budaya positif ini dalam pendampingan terhadap peserta didik maupun dalam kesehariannya. Kita langsung saja ya. Saya akan membagikan praktek baik, yaitu budaya positif oleh saya sendiri, Samsul Rizal, PGP, calon guru penggerak Angkatan 11, kelas 232A. Saya akan memberikan makna kata disiplin di sini seperti yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Disiplin di sini maksudnya adalah suatu keinginan ya, kerentek karone Jawa, keinginan dari terdalam intrinsik ya, sehingga bisa merubah suatu perilaku menjadi budaya yang lebih baik ya. Oleh sebab itu kita juga harus self disiplin, bisa mengatur atau mengontrol diri ya, self managementnya gitu. Itu yang dikatakan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tahun dicetak ya 2013. Baik, tujuan pembangunan pendidikan secara nasional yaitu membentuk profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama memunculkan nilai-nilai kebajikan berupa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Yang berikutnya, bernalar kritis. Selanjutnya adalah kreatif. Biasanya anak-anak SD itu sudah dikondisikan dengan lagu-lagu tertentu ya. Kemudian bisa dikondisikan dengan tepuk tangan begitu ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, prok 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 begitu ya. Terus berkebinekaan tunggal global, prok prok prok. Kemudian bergotong royong, prok prok prok, dan sebagainya ya. Nilai-nilai kebajikan sebagai dasar untuk membentuk suatu karakter ya, karakter pelajar profil Pancasila di situ. Nah, di sini saya akan memberikan suatu dimensi yang mana seorang guru itu punya ada semacam hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu ada yang tahu tentang makna dari hukuman? Mungkin Bu Diana? Kalau menurut saya Pak, hukuman itu adalah sanksi yang diberikan kepada orang yang kita anggap melakukan kesalahan, tapi sanksi itu dari kita. Iya, betul, iya. Mungkin ada yang lain? Kasih aplaus dulu, terima kasih. Iya. Baik, saya jelaskan sedikit ya. Hukuman memberikan suatu, kata kuncinya adalah efek jera ya kepada di sini kaitannya dengan dunia pendidikan pada murid ya, sehingga ditiru oleh semua masyarakat sekolah ya.
Untuk konsekuensi, mungkin di sini saya menggambarkan adalah suatu dampak tindakan ya, yang mana sudah ada suatu peraturan, dulu namanya peraturan, kalau kita sekarang sudah melalui transisi yaitu keyakinan kelas ya, di mana keyakinan kelas itu lebih efektif karena nilai-nilai luhur yang telah kita berikan kepada mereka berupa profil karakter, profil pelajar Pancasila yang ada tadi 6 ya. Restitusi di sini sudah diperkenalkan dari dulu, yaitu menganut teorinya behavior ya, ada stimulus respon ya, yaitu mengembalikan suatu kondisi kata kuncinya. Kondisi sebelum terjadi suatu kesalahan di mana restitusi tersebut bentuknya keadilan yang mengembalikan seorang peserta didik kepada hal yang positif dan kemudian bisa berinteraksi dengan komunitasnya menjadi perilaku yang lebih baik ya, tidak hanya sekedar suatu hukuman. Nah, keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang disebut sebagai suatu keyakinan ya, nilai-nilai yang kebajikan yang telah kita utarakan ada 6 kebajikan dari karakter profil pelajar Pancasila tersebut ya, yaitu termotivasi dan bersemangat secara intrinsik untuk bisa sukarela ikhlas menjalankan perilakunya secara positif atau tidak hanya sekedar aturan tertulis tanpa makna ya begitu ya. Di sini saya telah berbagi praktik keyakinan di kelas 11 PSBT ya, seperti biasa Bapak Ibu mengucapkan salam, kemudian menyapa dengan KSE ya, mungkin keterampilan sosial emosional di situ menanyakan kabar dan sebagainya. Langsung sehat semua. Ya. Terus gimana Mbak Tifa? Di situ ada suatu kejadian di kelas ada permasalahan konflik sedikit ya, kita selesaikan di situ. Tetapi dengan cara bijak, dengan restitusi tersebut, maka kita panggil kedua anak tersebut untuk melakukan suatu mediasi ya. Jadi saya membentuk suatu kelompok ya, mempresentasikan hasil keyakinan kelas dari setiap individu kemudian jadi satu kelompok sehingga ada kesepakatan ya. Kelompok satu silakan maksud dulu. Jadi mereka menempelkan keyakinan kelas sesuai dengan kalau saya bawakan di IBOI ya, IBOI elemen nilai-nilai kebajikan. Nah, di situ kita tempelkan dari kelompok 1. Kemudian mempresentasikan sehingga semua bisa menerima suatu kebajikan di kelas tersebut ya. Sekretaris salah satu di kelas di sini untuk menuliskan ya. Jadi tuliskan rasa hormat, kemudian mandiri, kemudian antusias, tuliskan ya sebagai kesepakatan di kelompok satu dulu. Baik, ya, ini satu kelompok 2 ini sudah memberikan suatu ide-idenya, nilai-nilai kebajikannya sudah ditularkan ke anak-anak tersebut. Yang pertama dia tahu aturan-aturan di sekolah sini, kemudian diolah kalimat tersebut menjadi kalimat yang positif, kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang telah kita berikan sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila tersebut. Sampai reflektif ya. Setelah itu presentasi. Jadi setiap pembelajaran kita berikan suatu reflektif pada siswa ya. Saya di kelompok dari sini saya menjelaskan tentang peraturan kami. Jadi yang pertama dari toleransi yaitu tidak boleh mengajak teman yang berbeda agama. Lalu dari rasa hormat, mengetuk pintu dan beri salam sebelum masuk ke kelas. Lalu yang selanjutnya integritas yaitu sepatu harus ditaruh di rak sepatu. Lalu yang menghargai guru saat sedang menerangkan dengan tidak bermain HP atau mengobrol dengan teman. Lalu kerjasama yaitu wajib maksimalkan 3 kelas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.
Next, ini reflektifnya ya. Itu saling kamu itu kan kita menjadi kelompok-kelompok. Kalau supaya kita berdiskusi, jadi satu sama lain. Dan yang kedua itu saat yang kelas sudah duduk, itu kelas kita bisa menjadi kondusif dan efektif. Kondusif dan efektif. Oke, terima kasih ya. Baik, selanjutnya Pak. Bagian kebutuhan ya. Nah, baik, sekarang kita lanjut kepada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, di mana kebutuhan dasar manusia itu ada 5 sesuai dengan teorinya Maslow ya. Yang pertama adalah survive, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, kemudian penguasaan. Ini sebagai dasar kita mencari suatu kebutuhan. Anak ini maunya apa ya? Kok Indo terus ya, misalkan. Kita lihat dulu kebutuhannya apa dia. Ternyata dia pengennya lapar. Kok keluar dari kelas itu kenapa? Sumuk. Keluar dari kelas itu kenapa nggak nyaman? Berarti kurang kasih sayang atau kurang perhatian dan sebagainya. Ini sebagai dasar kebutuhan. Nah, ini sebagai guru ya. Guru kita pernah pertama pasti menjadi aktor ya. Nih, saya perkenalkan nilai restitusi ya. 5 kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum ini biasanya ya orangnya kencang ya, keras, kemudian agak pemarah ya. Kata-katanya yang biasa dilakukan atau dikatakan adalah patuhi peraturan saya. Awas kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu, terakhir selesai. Kamu dan kamu itu sebagai penghukum ya. Nah, aktor kedua sebagai restitusinya adalah membuat merasa bersalah pada siswa. Siswa menunjukkan kita sebagai fasilitator guru menunjukkan kesalahan kepada anak, tetapi dengan intrinsik ya. Kata-katanya begini, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, yang kedua, berapa kali Bapak kamu harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau ada orang tua kamu tahu kalau berbuat begini itu bagaimana, coba pikir. Nah, itu sebagai guru aktor membuat merasa bersalah. Untuk restitusi ketiga yaitu sebagai teman atau friendship ya. Biasanya guru mengatakan, ayo bantulah demi Bapak, tolong gitu ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti Bapak bantu saja. Oke, kita selesaikan bersama-sama gitu. Itu sebagai teman. Sebagai pemantau. Nah, ini kadang kita banyak sekali sebagai observer. Memang kita sebagai guru adalah penilai ya. Biasanya pertanyaannya adalah peraturannya apa? Kamu sudah paham kan? Apa yang telah kamu lakukan saat ini? Ini sanksi atau konsekuensi ya? Kamu kan tahu konsekuensinya, gitu kan? Itu sebagai pemantau ya. Sebagai manajer ya, kita pernah menjadikan suatu penentu ya. Kata-kata yang biasanya dilakukan oleh seorang manajer adalah apa yang kita yakini sekarang. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu memperbaiki hal ini? Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan tentang 5 kontrol. Pak Bastomi ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Samsul. Ya. Tadi kan dijelaskan ada 5 posisi kontrol ya Pak ya. Ya betul. Misalnya kita sebagai guru kan sering menggunakan mode sebagai posisi teman. Ya. Nah, kadang ketika kita terlalu akrab dengan anak-anak, itu kan anak-anak malah gimana ya? Mungkin karena saking akrabnya ditata atau dikondisikan itu sulit. Ya betul. Ya Pak ya. Ya. Terus bagaimana cara kita itu bisa mengganti posisi kita dengan set misalnya ya ketika kita sedang ngobrol di teras kelas, kemudian kita langsung berubah mode menjadi apa? Sebagai posisi manajer itu ada triknya enggak Pak? Biar lebih mudah kita mengelola kelas, juga lebih mudah kita bergaul dengan anak-anak ketika di luar kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Baik Bapak Ibu, di sini saya memberikan
kasus yang telah diberikan Pak Bastomi menarik sekali. 5 kontrol itu suatu pendekatan Bapak Ibu, di mana pendekatan tersebut kita pasti menjadi aktor ya. Terkadang kita lihat situasi dan kondisi anak tersebut. Anak tersebut bagaimana memposisikan dirinya, kita harus sesuaikan dengan, misalkan kok anak ini perlu ditemani, maka kita membutuhkan posisi kontrol sebagai teman. Tetapi anak ini perlu ketegasan, nah maka kita perlu menjadi suatu penghukum ya. Atau mungkin anak ini belum tahu jelas arah tujuannya, maka kita harus berikan suatu bentuk kontrol sebagai manajer. Di situ jawaban saya. Bapak Ibu yang lain ada yang menambahkan dari posisi Pak Udin mungkin menambahkan? Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Ya. Saya sebenarnya menambahkan untuk menyetujui apa yang sudah disampaikan Pak Samsul. Karena terus terang saya sendiri kan bukan dari guru penggerak, akan tapi dari 5 posisi kontrol itu tadi saya kira sangat penting sekali kalau kita bisa menerapkan, apalagi Ya. ketika kita dalam menangani anak itu harus bisa memposisikan diri sebagai apa harusnya, agar kita kalau melakukan pendekatan terhadap anak tersebut bisa anaknya itu enggak nyungkani lah, istilahnya seperti itu ya. Ya. Jadi bisa langsung ngobrol sesuai dengan apa yang ingin disampaikan dan keluhannya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan terkait dengan 5 posisi kontrol tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Udin ya. Kasih aplaus ya, kasih aplaus. Menurut pandangan saya itu Pak Udin sudah menerapkan 5 posisi kontrol, tetapi dengan adanya saya memberikan sosialisasi ini, mungkin diseminasi ini ya, Pak Udin lebih mengenal ya. Ya untuk kedepannya mungkin Pak Udin bisa ikut calon guru penggerak begitu. Ya, amin amin ya. Baik, sekarang saya akan berikan restitusi segitiga ya. Yang mana pendekatannya ada segitiga yang biasanya pertama adalah menampilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan suatu keyakinan ya. Maksud daripada menstabilkan identitas ialah anak itu dilerem dulu, dibujuk dulu biar emosinya tidak meluap-meluap, tidak membuat suatu emosi yang lebih parah lagi. Biasanya guru menanyakan, pasti setiap orang punya kesalahan. Saya juga manusia pasti punya kesalahan. Maka untuk itu wajarlah kalau kamu bertindak semacam itu. Tetapi kamu nggak pas ya untuk melakukan hal tersebut. Nanti bisa bertindak lebih jauh lagi. Apakah betul semacam itu? Itu sebagai bentuk stabilitas identitas. Sebagai tindakan kedua, restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Yaitu anak dengan sadar sendiri, motivasi intrinsik, bisa menyadari kesalahannya, yang mana dengan kata-kata kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Itu sebagai salah satu teknik konseling ya, mungkin ibu-ibu yang biasa lakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan saat ini? Itu sebagai bentuk validasi kesalahan ya. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan ya. Keyakinan yang sudah disepakati di kelas tadi sudah terbentuk dan diyakini oleh mereka baik secara tersurat, tersirat, dan bisa juga ditandatangani dan disaksikan fakta integritas satu kelas ya. Maka keyakinan kelas apa yang kamu sepakati hari ini? Oh, saya melakukan disiplin diri yang kurang baik ya. Mungkin saya kurang menghormati teman. Sebagai kesalahan mungkin saya mengganggu teman seperti yang saya sebutkan di video tadi. Ada temannya yang usil sehingga rame, maka di situ kesalahan atau keyakinan yang telah diberikan yaitu menghormati sebagai teman gitu ya, sebagai nilai-nilai kebajikannya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, saya ingin menjadi orang yang berintegritas, saya ingin menjadi orang yang punya dihormati, punya harga diri, itu sebagai nilai-nilai tinggi. Sebagai contoh, saya pernah praktekkan tentang restitusi itu.
dan guru itu anak dan sampai kelas apa? Enggak Pak, di sini sih bukan produsen terus kelas lain berarti saya terus yang karena kelas saya paling hari bulannya nggak berat. Oh gitu ya. Subhanallah. Wacana kalau diterima kan kesal kan di kalau aku Nah, ini sudah masuk pada menstabilkan identitas ya. gimana? Terus saya malah jadi ternyata saya waktu Oh jadi akhirnya itu ceritanya rasanya. dia pastinya saya kesalahan dengan aku itu dan aku bersyukur saya yang dari bawah mau menghargai yang tidak ini saya mau Walau ya wajar lah masa-masa jadi apa yang dirimu ya karena kata apapun pasti kamu marah tetap menghargai tindakan itu tindakan berarti misalkan ada yang lebih jelek daripada Andi mengumpulkan atau hidup lagi melakukan fisik bagaimana ini dalam marah tersebut bisa kan dari mau Nah, ini sudah masuk ke tahap validasi tindakan yang salah. Sudah menunjukkan kesalahan dengan sendirinya, anak sudah mengungkapkan kesalahannya. Nah, dia sekali berpikir menghormati teman-teman itu dan berpikirnya keyakinan apa yang harus kamu lakukan? Yang terakhir yaitu menanyakan suatu keyakinan pada anak tentang kesalahannya telah diperbuat tadi ya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian tentang praktek baik restitusi tersebut? Ya, kalau kita kenal yaitu konseling. Cukup? Baik. Kalau saya ketahui di situ kan ada segitiga restitusi ya. Tidak harus mulai dari 1, 2, 3 itu tidak harus, tapi sesuai dengan kondisi kalau kita praktek ya. Bisa saja langsung ke tahap kedua, ketiga, atau langsung ke tahap ketiga. Itu menurut yang pernah saya alami ya. Jadi anak sudah tahu dengan sadar sendiri apa kita hanya sedikit bertanya, tetapi anak sudah bercerita, sudah mungkin kasusnya sudah kemarin luka atau minggu kemarin, maka sudah ada namanya menstabilkan identitas ya, sudah merem ya emosinya, sehingga langsung ke tahap kedua, kemudian ke tahap ketiga. Terkadang anak sudah mengerti kesalahan, Pak saya salah, tapi gini tetap saya dari teman-teman aku masih diakui dan sebagainya, maka langsung ke tahap ketiga, yaitu menanyakan suatu keyakinan kelas tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Adiana Ajeng Ratulan. Saya adalah rekan sejawat dari Bapak Samsul Rizal, SPSI, yang saat ini sedang mengikuti pendidikan dari guru penggerak kelas. Bapak Samsul Rizal kemarin sudah melakukan diseminasi terkait budaya positif kepada rekan-rekan sejawat, dan beliau sudah menyampaikan mentransfer informasi yang dibutuhkan oleh rekan-rekan sejawat seperti segitiga restitusi, 5 posisi kontrol, dan juga kebutuhan dasar manusia. Dari diseminasi yang disampaikan menurut saya sudah sangat baik karena sudah memberikan pengetahuan dan juga pengalaman baru untuk teman-teman, terutama terkait dengan penerapan budaya disiplin positif di area SMKN 1 Pelosok Klaten. Beliau juga sudah menyampaikan secara lugas dan juga tepat sesuai dengan kebutuhan dari rekan-rekan sejawat. Semoga nanti Pak Samsul Rizal bisa lebih banyak melakukan diseminasi tentang ilmu-ilmu baru yang dipelajarinya selama mengikuti pendidikan guru penggerak kepada rekan-rekan sejawat yang lain, dan mungkin kalau alangkah baiknya tentang terkait dengan ilmu-ilmu barunya itu bisa
tidak hanya diberikan ke area teman saja di lingkungan SMKN 1 Pelosok Klaten, tetapi alangkah lebih baiknya bisa menjangkau lebih luas ke area yang lebih banyak seperti komunitas di MGMPBK ataupun di komunitas-komunitas lain yang saat ini sedang diikuti oleh Pak Samsul Rizal. Semoga pendidikan dari guru penggerak yang diikuti oleh Pak Samsul Rizal dapat berjalan dengan baik dan tetap semangat dan terus berkarya untuk Pak Samsul Rizal. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Astuti, Sarjana Pendidikan, selaku guru mata pelajaran matematika di SMKN 1 Pelosok Klaten. Jadi saya adalah rekan sejawat dari Bapak Samsul Riza SPSI selaku CGP angkatan 11 dari SMKN Negeri 1 Pelosok Klaten. Dan di sini saya akan menyampaikan sebagai umpan balik apa yang telah diberikan oleh Pak Samsul Rizal terkait kegiatan beliau yang telah memberikan suatu pengalaman pembelajaran yang luar biasa sekali, yaitu terkait dengan budaya positif di sekolah, di mana Bapak Samsul Rizal telah memberikan kami semua rekan sejawat di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten tentang pemahaman seperti praktik baik, disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, dasar kebutuhan manusia, ada juga hukuman, penghargaan, serta keyakinan kelas. Tentu saja 5 posisi kontrol dan juga restitusi juga diberikan oleh Pak Samsul Rizal kepada kami semua selaku rekan sejawat di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten. Dan di sini saya mewakili dari teman-teman mengucapkan terima kasih atas telah yang diberikan oleh Pak Samsul Rizal sehingga kami dapat mengetahui bagaimana berpraktek baik, disiplin positif di sekolah, bagaimana nilai-nilai kebajikan bisa dilaksanakan di sekolah kami. Tentunya dalam pelaksanaan budaya positif ini semuanya didasari dari dasar kebutuhan manusia dan juga hukuman, penghargaan, bagaimana itu dapat berlangsung baik atau tidakkah suatu hukuman atau penghargaan itu dilaksanakan pada pembelajaran. Dan juga dalam keyakinan kelas juga sangat dibutuhkan sekali dalam pembelajaran, apalagi jika terjadi sesuatu atau masalah di sekolah kami, maka kami bisa melaksanakan 5 posisi kontrol untuk restitusi, sehingga kami bisa memberikan keputusan dan menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah kami. Itu semua telah diberikan oleh Pak Samsul Rizal di sini sehingga kami dapat menyelesaikan dan memberikan keputusan untuk masalah yang telah terjadi di sekolah kami. Demikian, terima kasih Pak Samsul Rizal. Semangat terus untuk CGP Angkatan 11. Kami tunggu untuk ilmu berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Sudarmoko, salah satu teman sejawat dari Bapak Samsul Rizal sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Pelosok Klaten. Terima kasih kepada Bapak Samsul Rizal yang telah memberikan amanat, memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan refleksi sebagaimana sudah disampaikan kepada saya, kepada teman-teman sejawat di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten, diseminasi tentang budaya positif. Jadi bagaimana praktek baik budaya positif yang sudah dilakukan oleh Bapak Samsul Rizal kepada teman-teman. Secara pribadi dari saya untuk refleksinya nanti ada 4 poin. Jadi yang pertama adalah perasaan saya. Perasaan saya pada saat mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Rizal terkait dengan budaya positif sangat senang, sangat bahagia, dan memberikan sesuatu yang positif kepada saya sehingga dalam waktu pelaksanaan diseminasi saya dengan bangga, dengan kerelaan hati mengikuti diseminasi tersebut. Kemudian yang kedua, pengalaman yang saya terima pada saat diberikan diseminasi budaya positif adalah ada beberapa masukan, ada beberapa
materi yang berkaitan dengan budaya positif, di mana Bapak Rizal pada saat itu menjelaskan tujuan dari praktek budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah. Kemudian dari itu dilandasi oleh latar belakang. Dengan latar belakang ada tujuan, kemudian dikembangkan bagaimana praktek baik itu di sekolah, kemudian nilai-nilai kebijakan yang universal, kemudian nilai kebijakan yang kaitan dengan profil pelajar Pancasila sangat dengan luas diberikan kepada kami semua. Termasuk di dalamnya ada dasar kebutuhan manusia, kemudian ada hukuman, ada penghargaan, ada keyakinan kelas, kemudian ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Itu dari pengalaman yang sudah saya dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran. Salah satu yang sudah diutarakan oleh Bapak Rizal, pembelajaran salah satu adalah keyakinan kelas. Nah, saya nanti di dalam pelaksanaan proses belajar di kelas itu nanti akan saya rencanakan bagaimana mengkondisikan proses pembelajaran itu diawali dengan keyakinan kelas. Harapannya dengan keyakinan kelas itu adalah bagaimana mengoptimalkan kebutuhan peserta didik. Artinya dari sudut pandang siswa itu memberikan beberapa masukan terkait dengan keyakinan kelas yang nanti akan kita gunakan selama proses pembelajaran classroom. Kemudian yang keempat adalah future atau yang akan datang, maka budaya-budaya positif ini nanti juga akan saya kembangkan karena saya bekerja atau di bidang teknik, di bidang lab, di bidang bengkel, maka akan saya kembangkan bagaimana budaya PF ini kita terapkan di sana. Termasuk nanti dalam pelaksanaan 5R atau 5S. Itu dari sudut pandang saya sebagai peserta. Kemudian harapan saya kepada Bapak Samsul Rizal, semoga dari apa yang disampaikan nanti kita selalu sharing, kita selalu memberikan informasi timbal balik, arahannya apa, sehingga praktek budaya positif yang sudah saya lakukan, kemudian Pak Rizal saling mengisi, sharing memberikan informasi. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi tolok ukur, apa yang menjadi latar belakang dari konsep budaya positif bisa diterapkan di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten. Dan ujungnya, endingnya adalah bagaimana mengoptimalkan peserta didik, bagaimana memberikan nilai yang positif kepada peserta didik, sehingga nanti apa, karakter yang terbentuk itu sudah mengacu ke salah satu dari nilai-nilai kebajikan berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Demikian refleksi yang bisa saya berikan. Semoga bisa memberikan umpan balik bagi kita, bagi Pak Rizal dan semua teman-teman yang ada di Pelosok Klaten. Dan utamanya untuk memberikan kontribusi yang positif kepada siswa-siswa atau peserta didik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Oke, sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sama-sama. Silahkan untuk dipimpin berdoa dulu ya. Salah satu yang memimpin siapa? Silakan. Baik anak-anak, hari ini ya. Mohon maaf Pak, saya telat kesiangan tadi. Oh, dari mana? Dari rumah Pak, saya bangunnya kesiangan Pak. Oh, Maaf ya Pak. karena kesiangan. Iya Pak. Oh ya, silakan duduk. Ya, Pak. Silakan duduk ya. Ke pelajaran berikutnya, saya akan membawakan materi tentang budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Ya, oh, ada istilah baru ya, keyakinan kelas. Maaf ya. Oke, tenang ya Mas ya. Oke, bisa dimulai lagi? Bisa. Baik. Mungkin ada beberapa yang kalian tahu tentang keyakinan kelas. Yakin itu bahasanya apa ya? Artinya apa ya? Ada yang tahu? Yakin? Kepercayaan, betul. Apalagi? Apa Mas? Ya? Yang keras? Coba. Yakin apa? Kata saya yakin bisa melampaui target. Percaya, betul. Oke. Kita lanjut ya. Sebelumnya saya ingin ice breaking dulu. Ya, boleh? Saya kalau katakan hey, berarti kamu jawab hello. Oke? Kita praktek ya. Gimana? Sudah siap? Sudah konsen? Ya. Kita permainan dulu ya. Mau berdiri? Apa di tempat duduk? Duduk aja dulu. Oke. Hey. Hello. Hello. Tangannya juga gini dong, ya biar semangat semua. Dilemeskan dulu, ya. Besok mau ice breaking lagi, lebih seru lagi nanti ya. Kita itu dulu ya. Kita ulangi lagi, baik. Ini Mas Andi. Oh, kenapa? Enggak tahu Pak, saya kan cuma diam aja tiba-tiba rame. Rame. Kenapa Mbak Tifa rame? Oh gitu. Oke. Cuma nyenggol aja saya dikata-katain Pak. Terus gimana Mbak Tifa menurutmu? Kerjaan memfitnah aja perasaan. Perasaan mina aja. Gimana loh? Oh. Emang lu aja baperan lu nyalain saya. Baperan gimana sih maksudmu? Oke. Udah cukup ya. Baik, kita selesaikan nanti setelah pelajaran ya. Ya. Tenang dulu ya. Tarik nafas panjang Mas. Tarik nafas. Oke, tenangkan diri. Kamu sudah tadi merasa terlambat ya. Wajarlah, saya sebagai manusia biasa saya juga pernah terlambat kok. Semua Ya pasti kan, mengalami. terlambat, penyindir saya lagi. Maksudnya gimana ya. kayak gitu? Handel banget udah cewek. Biarin apa? Udah tenang Mbak Tifa ya. Nanti kita selesaikan setelah pelajaran sekarang tenang dulu. Tarik nafas ya, tenangkan diri. Pikirkan hal-hal yang menyenangkan ya. Oke. Sudah cukup, sudah bisa dimulai? Lanjut ya. Oh gitu. Ya oke. Udah selesai dulu ya, nanti kita lanjut secara pribadi dengan saya nanti setelah pelajaran ini. Baik. Kita lanjut. Hey. Hello. Hello. Hey, hello. Ya, betul sekali. Sekarang yang kedua, saya ingin tahu, berdiri semua yuk. Berdiri semua. Tolong semua berdiri, yang belakang juga berdiri ya. Kalian pernah mengacungkan jari ya ke atas ya, coba mengacungkan semua.
Ya, coba mengacungkan semua. Oke, Mas, tolong mengacungkan ya. Oke, siap. Kamu bisa menulis angka 1? Bisa. Tulis angka 1. Set. Set. 2. 2. 3. 4. 5. Yang lebar sekali, no. Ya. 6. 7. 8. 9. 10. Oke, sekarang ganti bukan jari, tetapi menggunakan kepala kalian. Biar semangat semua, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ketawa aja, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Bisa dimulai? Paham? Nggak apa-apa, memang kita itu pembelajarannya harus menyenangkan hari ini ya. Ya. Sudah siap, Mas, Mbak? 1. Ya. 2. 2. 3. 4. Gini. Kenapa? Alfian. 5. Bisa. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oke. Sekarang yang ketiga, kalian menuliskan huruf angka tersebut ya dengan pinggul kalian. Gimana? Ya. Goyang pinggul ya. Dikira-kira aja ya. Supaya kalian bisa rileks, tenang, santai dalam pembelajaran saya. Dipikirkan dulu apa nanti ya? Nanti aja ya, silakan duduk. Oke, kita lanjut ya nanti ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama pendekatan dalam menyelesaikan konflik atau masalah di lingkungan sekolah atau kelas ya. Maksudnya di situ keyakinan, kepercayaan yang mana kalian punya istilahnya nilai-nilai kebaikan yang terangkum dalam satu payung kelas ini sehingga nanti kalian punya rasa hormat terhadap kelas ini ya. Yang kedua adalah transformasi dari pembentukan aturan menjadi keyakinan kelas. Di sini kan pasti ada aturan sekolah ya, ada tata tertib sekolah, ada tata tertib kelas ya, ada tata tertib di lab, ada tata tertib di aula, dimanapun perpus dan semuanya itu punya aturan. Tetapi nanti saya akan mengajak kalian membentuk suatu keyakinan kelas yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Saya ajak kalian nanti supaya banyak bertanya ya, kreatif, sehingga kalian mengeluarkan ide-ide yang mana dimana keyakinan-keyakinan dalam hati itu tumbuh secara sukarela, ikhlas untuk mengeluarkan pendapat di kelas tersebut. Reflektif, saya ingin tanggapan kalian seperti halnya saya mengajak kalian setelah pembelajaran ini ada reflektifnya ya. Dan terbuka dalam mengeksplorasi nilai-nilai yang diinginkan pada aturan sekolah atau aturan kelas di sini. Nanti punya nilai-nilai yang tinggi sekali. Nah, sebagai pertanyaan pertama, saya ingin tahu jawaban dari kalian. Mengapa sih keyakinan kelas kok tidak menggunakan peraturan kelas saja? Ada yang mau menjawab? Silakan. Ayo. Masih bingung nggak? Ya Pak, agak bingung Pak. Bingungnya yang mana? Jadi gini Pak, menurut saya itu kalau dibuat peraturan itu kayak membebankan murid yang datang gitu. Iya. Jadi ya mungkin gimana ya Pak bilangnya, kayak malah makin menyusahkan muridnya yang mau sekolah di sini gitu kalau gitu. bikin peraturan. Jadi Kalau peraturan. ya kalau keyakinan kan kayak lebih ke diri sendiri ya Pak ya. Betul, jadi kayak betul. kita ada keyakinan kelas gitu, jadi Ya. per muridnya itu bisa tahu gitu apa sih yang nggak boleh dilakukan dan yang dilakukan itu.
Oke, kasih aplaus pada temanmu Andi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tak sampai. Oke, tepuk pramuka. Oke, semangat ya. Itu bagus sekali untuk kalian pembelajaran hari ini. Meriah. Saya ingin lebih tajam lagi. Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Ada yang mau menjawab mungkin? Kenapa sih kok ada suatu keyakinan kelas itu sangat penting ya dalam membuat suatu budaya yang positif? Budaya itu apa? Kebiasaan ya. Yang positif berarti yang hal-hal yang baik ya. Coba ada yang mau menjawab ini? Benar dan salah nggak ada masalah. Nanti kita betulkan di pembelajaran berikutnya. Ada yang mau jawab? Silakan angkat tangan. Masnya mungkin? Kenapa sih kok perlu dibudayakan? Supaya apa? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu penting, Pak. Karena kalau tidak ada keyakinan kelas, mungkin kelas akan lebih sedikit tidak tertata, ataupun kelasnya tidak bisa diatur gitu, Pak. Oh begitu, harus kondusif ya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan ya. Semangat. Tepuk 3. Oke. Yang ketiga pertanyaannya. Bagaimana sih cara mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang sangat efektif? Mungkin yang lain. Ada yang mau menjawab pertanyaan ketiga? Bagaimana cara mewujudkannya? Kalian itu bagaimana untuk bisa membayangkan ke depan punya keyakinan kelas yang efektif itu caranya bagaimana? Kalau kita punya dasar Pancasila kan, sila keempat tentang permusyawaratan yang adil. Apa? Rakyatan yang dipimpin oleh berdasarkan apa? Musyawarah ya. Itu jawabannya. Mungkin ada yang memperjelas bagaimana kok bisa mewujudkan itu sesuai dengan Pancasila sila keempat. Ada yang mau menjawab lebih jelas dirangkai katanya? Coba ada yang jawab. Ya, mungkin yang cewek tadi sudah cowok-cowok ya. Sekarang ganti cewek. Musyawarah mungkin kita bisa dari saran-saran teman-teman mungkin sehari-hari, karena meskipun kita musyawarah tapi kalau nggak dilihat dari kelasnya keadaannya bagaimana, kalau bikin peraturan itu mungkin sehari-hari seperti menata sepatu atau mungkin piket segala macam ya, mungkin ada beberapa masalah biasanya di meja itu kadang banyak kotoran, beberapa teman-teman ada yang buang sampah, nah di situ mungkin bisa dibuat peraturan gitu contohnya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk 3. Tepuk 2. Oke, lanjut ya. Oke, kita berdiri dulu. Lanjut yang tadi ya. Berdiri semua, tolong berdiri. Biar tambah semangat, biar ini ngegas ya. Semakin lama nanti semakin banyak pertanyaan ya. Tadi yang ice breaking berikutnya menuliskan pakai pinggul gitu ya. Sudah siap punya gambaran? Kalau nggak pas ya keluar aja nggak apa-apa di bangku itu. Biar enak gitu ya. Oke, udah siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya nih. Biar tambah semangat nih. Silakan duduk. Nah. Sekarang, mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Sebagai contoh kalimat yang saya dapatkan nih. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor gitu ya. Kalian kan semua, saya kan pasti pakai motor, harus pakai helm ya. Ya, kenapa? Tujuannya apa? Nah,
Untuk keselamatan, betul sekali. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang keluar untuk keselamatan. Pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat waktu dulu kita pernah COVID? Tujuannya apa? Kesehatan. Untuk kesehatan atau keselamatan pribadi tentunya. Nah, itulah namanya suatu nilai-nilai kebajikan ya. Kita lanjut ya. Arti dari keyakinan adalah nilai-nilai dari keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan ya. Yakin bahwasanya kalian akan selamat. Yakin bahwa kalian akan mendapatkan suatu kesehatan gitu ya. Yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal, yang sangat umum, yang sudah disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Itu namanya nilai keyakinan kelas ya. Nah, di sini menurut Ibu Primary Years Program PYP ya, sikap murid itu secara universal itu ada berapa di situ? Ada 14, betul sekali. Yang pertama adalah toleransi. Dua, rasa hormat. Kita baca-baca bersama yuk. Ketiga, integritas. Empat, mandiri. Antusias. Empati. Keingintahuan. Kreativitas. Kerjasama. Percaya diri. Komitmen. Oke, tepuk tangan semua ya. Oke, kalian sudah mengerti tentang nilai-nilai kebajikan yang tertera di sini ada 14. Sebenarnya banyak sekali. Saya hanya mengambil beberapa dari pendekatan Ibu Primary Years Program. Nilai-nilai kebajikan mengedepankan keyakinan seseorang memberikan motivasi yang lebih kuat dari dalam diri. Secara intrinsik berarti kalian tumbuh sendiri, keinginan-keinginan tidak didasarkan pada keinginan yang dari luar atau ekstrinsik ya. Bukan karena temannya, bukan karena orang lain, lingkungan, masyarakat, tetapi murni dari hati nurani terdalam kalian. Berdasarkan apa? Cinta kasih ya. Seseorang akan merasa termotivasi, semangat ya, dan bersemangat dalam menjalankan keyakinannya, sehingga punya keyakinan yang utuh, punya power, punya krentek, caranya Jawa ya. Ketimbang hanya mengikuti aturan tertulis tanpa makna. Mungkin apa yang benar dikatakan oleh Mas Andi, aku terbebani dengan aturan-aturan banyak di situ. Ya itu secara hati nurani mengatakan semacam itu, kebanyakan memang begitu ya. Tetapi dengan nilai-nilai kebajikan tersebut punya norma yang lebih tinggi. Terus bagaimana sih menciptakan program kebajikan? Ya sesuai dengan Pancasila tadi, sila keempat berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat ya. Yang pertama kita akan lihat ya daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Nanti kita kelompok ya berkelompok atau mungkin pribadi enaknya kelompok. Oke, kelompok ya. Yang kedua, nanti kalian tugasnya menentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di kelas atau sekolah Anda secara umum ya. Curahkan pendapat dalam kelompok kalian nanti di situ ya. Ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama tersebut ya. Kelompok utama di sini ya, kelompok besar. Dari kelompok kecil nanti kita langsung ke kelompok utama ya. 4, terakhir nanti buatlah poster atau muat di medsos tentang keyakinan kelas kalian nanti ya. Ya, oke. Pembagian kelompok, saya pengen ada 4 kelompok ya. Mulai dihitung di sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.
Empat. 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 Satu. Baik, kelompok satu di sebelah kanan sini, 2, 3, 4. Silakan untuk bergabung. Saya akan membagikan stick note ya. Kelompok satu. Kelompok satu, kelompok dua. Ya, kelompok dua. Simpan dulu ya, nanya. Melingkar aja nggak apa-apa, melingkar aja. Kelompok 3, kelompok 4. Ya. Tuliskan, ya, silakan berkelompok dulu mas, berkeliling. Nah, masuk di sini mas. Nah, silakan berkelompok mas, nah, keliling ya. Ya, digeser dulu ya. Nah, digeser dulu. Oke. Lihatlah daftar kebajikan yang telah disusun bersama ya. Begini ya anak-anak. Yang langkah pertama, bagikan per anggota dulu sticky note ya namanya. Itu kalian buat sepengetahuan kalian tentang peraturan dulu ya. Peraturan contohnya dilarang buang sampah sembarangan. 2, dilarang merokok ya. Langkah pertama begitu. Kemudian dari beberapa kelompok anggota kelompok tadi sudah menyebutkan aturan-aturan tersebut. Kemudian siratkan atau tuliskan nilai-nilai kebajikan menjadi kalimat yang positif ya. Nih, contohnya ya. Jelas kan? Diterima? Oh, kelihatan. Nanti ditempel di sini. Tempelkan di kurang satu. Apa? Ya satu dulu. Ya buat peraturan dulu. Satu. Itu kalau yang nilai kebajikan Nanti didiskusikan dengan kelompok. Jadi tugas kalian per individu membuat peraturan dulu di sticky note tersebut. Ada berapa jumlahnya? 6 atau 4, ada yang 5 ya. Nah, tuliskan. Kemudian nanti dibahas untuk nilai kebajikan yang dituju itu termasuk yang mana tadi ya. Nanti saya tampilkan di e-boy tadi ya. Ya, ada yang mau tanya? Nah, bagaimana? Sejumlah anggota kelompok di sini. Ini ada 6, berarti ada 6 larangan. Nanti dibahas bersama. Kemudian nilai-nilainya yang keluar apa gitu ya. Iya, satu peraturan, satu anak satu peraturan. Iya, nyebut peraturannya dulu. Nah. Tugasnya adalah membuat kalian secara pribadi membuat peraturan di sini, dilarang apa gitu. Satu anak satu dulu, itu aja, ya, paham? Terus setelah itu didiskusikan dengan kelompok nilai kebajikannya mana, masuk di mana ini? Apakah masuk di mandiri kah, apa integritas kah, gitu ya. Baik. Waktu kalian nanti kita kasih waktu 10 menit ya untuk diskusi itu. Nanti setelah itu presentasi di depan gitu ya.
Ada masalah, kendala? Ada yang mau ditanyakan kelompok 2? Udah jelas? Enggak apa-apa. Gimana? Bikin peraturan sepatu dirak itu arahnya kemana gitu? Sepatu dirak. Itu rasa integritas. Kan tentang diri kan. Performa ya. Masuk di mana gitu ya. Jadi pertama kalian buat dulu peraturan-peraturan di sini ya per anggota kelompoknya dulu, plek di sini. Setelah itu dibahas bersama-sama, termasuk nilai-nilai kebajikan yang mana ya di situ gitu, per kelompok. Gimana kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Aman Pak. Aman. Oke. Sudah menemukan nilai kebajikan kelompok 1? Masih menulis ya. Ini ya peraturannya dulu. Setelah itu dibahas di kelompok. Ini masuk, kamu bacakan, kamu nilai bersama-sama. Ini masuk mana ya? Apakah masuk menghormati, toleransi, empatika gitu ya. Baik, sambil berkelompok 10 menit saya putarkan lagu ya. Sambil biar semangat ya. Sudah ketemu peraturannya? Baik. Di bawahnya kamu tulis termasuk nilai-nilai kebajikan yang mana. Kamu ungkapkan per orang nih. Oh ini peraturan ini nih, masuk mana ya? Terus ditulis. Yang mana? Slide-nya yang satu. Oh slide-nya. Oke. Slide-nya kita buka lagi ya. Nah. Kurang besar, sudah kelihatan? Oke, siap. Ya, jadi dibacakan dengan kelompoknya, terus garis bawah nilai-nilai kebajikan yang sudah tumbuh di situ apa gitu ya. Nah, ketemu? Oke. Gimana tuh? Apa? Tidak boleh ramai di rasa hormat. Oh, betul sekali ya. Bagus. Ya. Boleh, semua boleh. Di sini tidak ada jawaban benar dan salah ya. Itu tergantung inisiatif kalian secara intrinsik ya, motivasi, keikhlasan kalian bisa masuk di mana. Bagus. Sudah selesai? Bagaimana? Ada pertanyaan? Gimana? Sudah selesai? Oke, sudah. Kelompok 4 sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 2? Belum selesai. Tinggal tunggu dulu ya. Kelompok 1? Sudah selesai. Tinggal kelompok 2 ya. Kelompok 2 kendalanya apa?
Oh, masih menulis. Oke. Saya pengen satu anak untuk menjadi sekretaris di sini ya. Saya ingin sukarelanya sekretaris untuk mencatat nanti ya. Jadi saya suruh catat nanti sehingga kesepakatan kalian satu kelas di sini tumbuh dengan nilai-nilai kebajikan tersebut paling banyak mana gitu ya. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah? Belum. Oh, yang nilai kebajikannya. Sambil menunggu kelompok 2 mengingat waktu begini, setelah ini presentasi ya. Presentasinya kelompok 1 nilai kebajikan mana kamu tempelkan di sini ya. Empati masukkan ya. Sini, di sini ya. Kemudian setelah itu dibacakan. Ya. Maju bersama ya. Oke? Paham? Kelompok 4 paham tugasnya setelah ini presentasi? Enggak apa-apa biar nanti itu yang lain. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 silakan maju dulu. Dari sana apa yang pakai ini hijau apa pakai yang ini? Baik sekali. Sekretaris salah satu di kelas di sini untuk menuliskan ya. Jadi tuliskan rasa hormat, kemudian mandiri, kemudian antusias, tuliskan di sini ya sebagai kesepakatan di kelompok 1 dulu. Gak kuat saking mantapnya ya. Silakan ditulis ya atau difoto. Ditulis ya Mas ya atau difoto ya. Nanti terakhir gitu. Silakan dibacakan salah satu. Kami dari kelompok 1 menghasilkan bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 telah memberikan pendapat sebagai berikut. Untuk rasa hormat di sini ada tidak boleh berisik saat guru menjelaskan dan tidak rasis antar teman. Untuk kemandirian ada mengerjakan tugas tepat waktu dan datang tepat waktu. Dan untuk antusias melaksanakan piket sesuai jadwal serta menjaga kebersihan kelas. Baik. Bagaimana kelompok yang lain? Sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tersebut? Oke, sudah sepakat ya? Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan ya. Kelompok 2 ditempel dulu. Sabar.
Baik, salah satu membacakan hasil kelompoknya ya. Silakan bacakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan di kelompok 2 dan di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan yang telah kami diskusikan. Baik, yang pertama dari toleransi yaitu tidak boleh mengajak teman yang berbeda agama. Lalu dari rasa hormat, mengetuk pintu dan beri salam sebelum masuk ke kelas. Lalu yang selanjutnya integritas yaitu sepatu wajib ditaruh di rak sepatu. Lalu yang menghargai guru saat sedang menerangkan dengan tidak bermain HP atau mengobrol dengan teman. Lalu kerjasama yaitu wajib melaksanakan piket kelas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok yang lain? Boleh menanggapi? Apakah sudah disepakati belum? Sudah. Mengerti ya? Tahu ya? Oke. Sekarang tadi kelompok 4. Silakan untuk maju dan mempresentasikan. Semangat ini masnya ini. Ingat-ingat, soalnya hampir sama keynote-nya ya. Kuning sama kuningnya ya. Siapa yang membacakan? Mas Jaki, semangat Mas Jaki, oke. Maka ingat-ingat toh. Oke, di sini saya akan membacakan jenis program dari kelompok kami. Pertama, dari empati. Dilarang melakukan perundungan. Menolong teman yang sedang kesusahan. Ya, betul. Ya. Dilarang bolos saat jam pelajaran. Menata sepatu di rak. Oke. Dilarang terlambat saat jam pelajaran. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Baik, tepuk tangan. Untuk kelompok terakhir, kelompok berapa? 3. Silakan untuk mempresentasikan. Warnanya merah ya. Siapa yang mempresentasikan? Oh, Mas Di. Jadi di kelompok kami telah memilih beberapa keyakinan ya yang menurut kami itu bagus. Yang pertama itu ada tidak boleh ramai saat di kelas, ya itu termasuk di rasa hormat karena menghormati guru yang sedang mengajar. Ya. Terus yang kedua ada melaksanakan piket kelas sesuai jadwal piket yang ditentukan. Ya. Ini berada di sikap murid di kerjasama. Ya. Soalnya biar kita adil aja gitu Pak. Ya, betul. Ya gitu. Yang ketiga ada tidak mencontek tugas teman. Ini berada di sikap murid mandiri karena kita biar bisa belajar itu gimana sih caranya nyelesain masalah sendiri. Nah yang keempat ini ada jangan membuli teman yang beda kepercayaan. Ini termasuk di toleransi. Oke. Ya 11-12 sama menghargai ya Pak. Oke. Nah yang terakhir ada mengumpulkan PR tepat waktu. Ada di sikap antusias. Di sini kita diajarkan untuk selalu mengerjakan PR tepat waktu dan juga agar apa itu namanya?
Antusias ya. Tapi kayaknya ini lebih masuk ke iya mandiri. juga gitu aja Pak. Antusias. Oke, terima kasih. Tepuk tangan nih. Bagus sekali. Tolong dipotret. Ya, dipotret ini hasil kalian ya. Semuanya boleh memotret sehingga kesepakatan atau keyakinan kelas kalian di sini sudah terbentuk begitu ya. Dari beberapa peraturan ternyata dalam satu payung kalian telah menelurkan ya, menghasilkan yang namanya sikap murid menjadi toleransi ya. Mohon maaf di sini ada yang Kristen berapa orang? 1, 2 ya. Saling menghormati, jangan itu toleransi ya tentunya. Kemudian yang kedua rasa hormat, banyak sekali tadi sudah dijelaskan. Kalian sudah bisa memilih dan memilah, kemudian menganalisis dengan baik tentang peraturan di sini dan kehidupan di kelas kalian. Ada integritas, di mana kalian setuju wajib menaruh sepatu di tempatnya ya, masuk di integritas tersebut. Mandiri, banyak sekali yang harus kalian kerjakan, PR-nya banyak sekali. Ada berapa mapel di sini? 12 mata pelajaran. Iya, seminggu ya. Kalau mereka punya tugas semua berarti ya 12 ya. Oke. Ada saling menghargai satu dengan teman yang lain ya. Tentunya didasarkan dengan rasa empati ya. Gimana sih kabarnya? Bagaimana keadaanmu, kok lagi kurang semangat ya, kurang mood, dan bagaimana kalian harus bisa mengajak komunikasi dengan baik. Kemudian antusias ya, dalam suatu pembelajaran tertentu ya, kalian harus punya semangat ya, punya harapan yang besar, punya rasa empati ya, empati tinggi ya. Kalau temannya sakit ya, mungkin bagaimana sikap kalian? Menjenguk, betul. Ada temanmu yang nggak kelupaan, nggak bawa uang saku, gimana? Meminjamkannya, ngutangi. Oke. Kemudian ada kerjasama ya, kerjasama tentunya hal yang baik ya, tapi jangan istilahnya dalam ujian-ujian kalian jangan menyontek gitu ya. Percaya diri, masuk ya tadi ada percaya diri satu ya, percaya diri. Kemudian ada komitmen, kalian percaya diri dong, sudah kelas 11 sekarang ya. Apalagi sekolah di sini SMKN 1 Pelosok Klaten. Waduh, mantap nih ya. Karena pusat keunggulan kita ya. Ada komitmen ya, kalian punya janji, maka kalian punya kata-kata yang harus bisa pegang teguh ya sebagai prinsip kehidupan kalian, sehingga kalian menuju pada kebahagiaan, kesejahteraan, rasa aman dan nyaman di kelas ini ya tentunya. Oke, ingin salah satu testimoni dari setiap kelompok tadi. Nah, bagaimana perasaan Anda saat membuat keyakinan kelas? Siapa yang mau berani? Salah satu perwakilan kelompok. Di situ aja enggak? Fokus kan ya? Udah. Ya. Udah, Pak. Perasaan saya ya senang gitu karena kan ya, biar kelasnya tidak berantakan gitu. Oh, kelasnya tidak berantakan. Berantakan, ya, teratur. Betul sekali. Ya. Kelompok berikutnya mungkin silakan. Deni. Mungkin Mas Andi yang lain, kelompok yang lain biar aktif semuanya, biar bisa ngomong ya gantian. Ya, mohon maaf. Ya, ayo yang lain. Anggota kelompoknya. Iya. Kelompok saya. Saya memilih Putri. Mantap, mantap, silakan. Tadi Mas Andi sudah ganti kelompok yang lain. Kalian kan calon penyiar semua ini. Yuk. Silakan berdiri, ungkapkan pendapat kalian ya. Bagaimana perasaan Anda membuat keyakinan kelas tadi? Perasaannya lah, kok senang. Senang karena kelas bisa. Silakan. Kelompok yang lain silakan dikonsep ya, siapa yang berbicara. Meminimalisir pertengkaran dari sini. Soalnya ada pertanyaan lagi nanti ya. Gantian nanti.
Ya, Perasaannya saat membuat keyakinan kelas tuh ya senang ya karena bisa Ya, kelasnya senang. bisa lebih teratur, terus teratur, meminimalisir pertengkaran juga. meminimalisir Jadi pertengkaran kelasnya ya. damai. Ya, tujuan awal tadi adalah penyelesaian konflik. Betul ya. sekali, betul. Terima kasih kelompok 3 atas tanggapannya. Saya dong. Kelompok berikutnya 1 apa 2? Oke, kelompok kedua, silakan. Bagaimana perasaan Anda saat membuat keyakinan kelas? Ya, yang lain. Ya, tapi sudah. Silakan berdiri, Mas. Perasaan saya membuat keyakinan kelas kali ini ya cukup senang, tidak terpaksa juga karena itu demi kenyamanan kelas juga. Demi kenyamanan, tujuannya kenyamanan. Ya, Oke. biar kelasnya lebih tertib juga. Lebih tertib juga. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Next, selanjutnya untuk kelompok 1 memberikan jawaban bagaimana perasaan Anda saat membuat keyakinan kelas. Senang karena bisa Ya. berdiskusi dengan teman sekelas untuk membuat aturan kelas. Membuat aturan kelas. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Menurut pendapatmu, mengapa pembentukan keyakinan kelas penting untuk dilakukan? Kenapa? Silakan ditanggapi. Dari kelompok mana dulu? 1. Ya, silakan. Untuk mengatur kedisiplinan dari kelas agar teratur. Oke, ya terima kasih kelompok 1. Next, selanjutnya kelompok berikutnya langsung dioper. Nah. Silakan yang lain. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya itu apa ya? Biar kelasnya tuh lebih tertib lagi, biar tertib lagi. ya mendapatkan kesadaran gitu loh, Pak. Itu tujuannya dibentuk. Ya. Iya. Apalagi ya? Apalagi? Ada lagi yang mau diutarakan? Udah, Pak, itu aja. Itu aja, sudah cukup. Baik, untuk kelompok 2 tanggapannya kasih tepuk tangan. Oke, sudah mulai berani ya untuk pendapat. Next, selanjutnya kelompok 2. Shoot ya. Ya wes, tinggal berdua ya. 3. Home Pimpa dulu, Home Pimpa. Ya, Home. Nah. Sing kalah apa sih menang dulu? Ini Pak yang Ya, oke, silakan berpendapat. Yuk, berpendapat yuk. Ya, belajar untuk berani. Ya, tadi kan ada ya sifat berani, kemudian percaya diri, punya kreativitas, punya integritas ya. Ini termasuk integritas tadi ya. Integritasnya kalian sebagai seorang pelajar yang baik, performanya baik, berarti sopan santun tentunya ya. Yuk, silakan Mbak. Yuk. Baik. Menurut saya meminimalisir pertengkaran. Ya. Udah, Pak. Sudah? Oke, tepuk tangan. Panik kok. Agak panik sedikit. Kelompok 4, silakan untuk menanggapi. Menurut pendapatmu, mengapa pembentukan keyakinan kelas penting untuk dilakukan? Gini pendapat saya tentang mengapa pembentukan keyakinan kelas penting untuk dilakukan. Ya, satu, itu saat kita membentukkan kita dibagi menjadi kelompok-kelompok. Betul. Yaitu supaya kita dapat diskusi Ya. dengan satu sama lain. Betul. Dan yang kedua itu Toleransi saat, berarti ya. ya, saat keyakinan kelas sudah dibentuk, itu kelas kita bisa menjadi kondusif dan efektif. Kondusif dan efektif tujuannya. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Dengaran. Oke, yang terakhir saya ingin berpantun, boleh? Nah, dari mana awalnya cinta? Oke, terima kasih cakepnya ya. Dari mana? Dari mata turun ke hati. Terima kasih atas waktunya, kehadiran Anda sangat berarti. Ini potretnya ya, langsung update ya. Oke.
Baik, acara hari ini sudah kita selesai ya. Untuk itu silakan dipimpin berdoa bersama-sama. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nanti Mas Andi sama Mbak Vivi nanti setelah ini menghadap saya ya. Ya.
Assalamualaikum. Permisi Pak, apakah benar Bapak manggil saya? Waalaikumsalam, benar. Vivi. Ini saya mendengar laporan dari ketua kelasmu dan beberapa guru mapel. Itu kamu sering ramai ya di kelas. Nah, kenapa? Iya Pak, habisnya si Andy tuh sukanya ganggu saya terus Pak, sukanya gosipin saya terus setiap hari. Bahkan pas saya marah malah dibilangnya baperan. Oh gitu ya. Subhanallah. Wajarlah kalau Vivi marah dan kesal pada teman siapa tadi namanya? Andi. Andi. Ya kalau aku bapak ya di posisi kamu, saya juga bersikap sama, Bu. Ya. Terus gimana? Apa yang kamu perbuat itu? Terus saya marah-marah tanpa saya sadari, ternyata Iya. saya kelewat batas. Oh, jadi akhirnya itu ceritanya, alasannya. Iya Pak, pastinya saya kesal karena gimana pun Andi itu terus kerjanya tuh gosipin saya terus. Setiap Oh, hari bahkan gitu. ngomongin hal-hal yang enggak tentang saya. Jadinya saya marah. Subhanallah, ya wajarlah. Itu merasa kesal Pak Andi ngatain dirimu ya, menggosipin tentang kamu ya. Entah mengatakan apapun, pasti kamu marah. Baik, Bapak menghargai tindakan Vivi. Apakah tindakan Vivi tadi misalkan ada yang lebih jelek daripada Andi, misalkan memukul kah, atau mungkin lebih buruk lagi ada perlakuan fisik? Bagaimana Andi dalam marah tersebut? Bawa-bawa fisik Pak, supaya mukul-mukul gitu. Iya ya, kena mukul ya. Menurut Vivi, itu keyakinan kelas mana yang Vivi mungkin tidak ketahui atau tidak dipatuhi yang kemarin Bapak kita sampaikan? Di bagian menghargai dan menghormati sesama teman, Pak. Nah, benar sekali. Menurut Vivi, menghormati sesama teman itu penting menurut Vivi ya. Keyakinan apa yang harus kamu lakukan kalau sedang marah atau sedang emosi? Harus lebih sabar lagi ke depannya. Oh, itu solusi yang terbaik ya. Saya hargai itu karena kamu sudah bersikap dewasa. Vivi bersedia untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Insya Allah saya bersedia, Pak. Oh ya, ya. Nah, itu tindakan yang tepat, Vivi. Lain kali kalau ada yang teman mencaci, memaki, menggosipin dirimu, cepat ya laporin ke Pak Guru Mapel di situ, merasa nggak nyaman, atau ke wali kelas atau ke guru BK-nya. Ya, karena itu masalah ini sudah selesai, anggap sudah deal, sudah mengerti, jadi boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak, saya izin pamit ke kelas dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi dari kelas 11 PTPT dan di sini saya akan menyampaikan refleksi atau hal yang telah saya pelajari setelah kejadian pagi tadi. Jadi di sini saya mendapatkan pelajaran bahwa seharusnya saya bisa menaati keyakinan kelas, yaitu menghormati dan menghargai teman. Tetapi setelah melanggarnya, yaitu dengan marah tanpa memikirkan resiko yang akan datang, dan saya marah melewati batas dengan teman saya, dan saya merasa disalahkan hal itu. Karena bimbingan Pak Samsul juga, saya jadi lebih paham bagaimana seharusnya ketika saya emosi, saya kedepannya lebih sabar lagi, dan semoga kedepannya saya tidak akan mengulangi hal yang seperti ini lagi. Sekian dari saya, maaf bila apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak, permisi, apa Bapak manggil saya? Waalaikumsalam. Iya, Nak Andi, karena saya mendengar laporan dari guru mata pelajaran kamu dalam sebulan ini tidak masuk ya, sering nggak masuk ya. Kenapa ya? Iya Pak, saya sering nggak masuk karena kalau malam itu saya sering begadang Pak, main game. Ya mau gimana lagi Pak, soalnya saya juga diajak sama teman, akhirnya saya bangun kesiangan. Oh gitu. Iya Pak. Seingat Andi, itu sudah berapa kali Andi terlambat sekolah? Seingat saya sih sudah 4 kali Pak. Menurut Andi, terlambat datang ke sekolah itu sehingga tidak mengikuti jam pelajaran pertama ya, dan sebelumnya ada apel. Itu
kesalahan atau bukan, Andi? Kesalahan, Pak. Mohon maaf. Baik, Andi. Oh, minta maaf ya. Itu perbuatan yang sangat baik. Saya Pak. hargai tersebut. Itu kesalahan sudah manusiawi ya, Iya, menurut Pak. saya. Karena kita juga pernah berbuat salah. Semua pasti mengalami hal tersebut. Saya sendiri juga begitu, Mas Andi. Iya, Pak. Nah, sekarang yang terpenting kita adalah belajar dari kesalahan tersebut supaya kita menjadi lebih baik untuk berusaha memperbaikinya. Andi setuju? Setuju, Pak. Baik, Andi. Kalau begitu kita cari solusi bersama-sama ya dalam hal ini. Ya, Pak. Baik, Andi. Dalam 1 bulan ini sudah 4 kali terlambat sekolah. Pasti alasan-alasan yang lebih mendalam lagi apa ya? Kenapa ya? Soalnya saya sering bangun kesiangan, Pak. Ya pasti ya gara-gara main game itu, Pak. Saya kurang bisa mengatur waktu. Jadi saya tuh keseringan tidurnya itu selalu malam-malam, lebih dari jam 12 malam gitu, Pak. Sampai begitu ya? Iya, Pak. Terus kedua orang tuamu bagaimana tanggapannya mereka? Orang tua saya sih sepertinya sudah melarang saya, Pak, untuk selalu main game saat malam hari. Tapi ya mau gimana lagi, Pak. Soalnya teman-teman saya itu selalu memaksa saya untuk ikut mereka main game gitu. Saya gitu ya. saya juga orangnya susah banget diatur gitu, Pak. Oh iya. Jadi ya gimana lagi ya, Pak. Akibatnya saya suka begadang dan juga bangun terlalu siangan. Itu akhirnya ya terlambat. Terus menurut Andi sudah melakukan di kelas ya? Ya. Ada semacam kemarin kita buat keyakinan kelas. Andi melakukan hal kesalahan apa itu? Kalau menurut saya sih tentang kedisiplinan, Pak. Oh begitu. Ya. Iya. Baik, Andi, betul sekali. Karena dengan disiplin kita bisa menghargai waktu, tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Ya, Pak. Menghargai orang lain itu juga sangat dibutuhkan juga dalam kehidupan ke depan. Ya. Dan kita juga harus bisa melatih mengontrol diri. Jangan sampai malam-malam waktunya tidur ya tidur gitu ya. Baik, Pak. Sikapmu ini sudah mulai terbuka, Andi, dan mungkin solusi sudah. Perkenalkan, nama saya Andi Ardita, saya dari kelas 11 PSBT. Di sini saya akan merefleksikan diri saya yang telah melakukan kesalahan pagi tadi dan juga telah mendapat bimbingan dari guru konseling yaitu Pak Samsul Rizal. Di sini saya telah menyesal karena telah terlambat tadi pagi karena saya kebanyakan begadang dan juga karena main game. Oleh karena itu saya terlambat pagi hari ini dan saya kurang lebih telah melakukan 4 kali terlambat ke sekolah dengan alasan yang sama. Dan juga tadi pagi saya juga sempat mengganggu teman saya yang bernama Vivi karena maksud saya karena saya itu telah melakukan kesalahan juga, saya itu agak ragu gitu, dan juga karena saya telah melakukan kesalahan di peraturan kelas atau tepatnya itu di keyakinan kelas dengan sikap yang disiplinan dan juga ketertiban. Saya menyesal juga karena telah melakukan kesalahan tersebut, maka kedepannya saya akan menjadi lebih baik lagi. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi dan juga menjaga teman saya. Karena itu saya akan meyakini tentang keyakinan kelas tersebut, terutama di kedisiplinan dan juga di ketertiban. Yang sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan lagi. Sekian, terima kasih.